Hello everyone, my name is Zakia Nafis, student ID number 2441107, class MNG24B. In this video, I'll be explaining the topic of project control management. Pengelolaan kontrol atas proyek. Pengertian pengelolaan kontrol atas proyek. Pengelolaan kontrol proyek adalah proses memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu, biaya, kualitas, maupun ruang lingkup pekerjaan. Tujuan dari kontrol proyek memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi masalah sejak dini, mengurangi risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya, menjamin kualitas hasil proyek, serta membantu pengambilan keputusan yang tepat. Konsep dasar kontrol proyek. Kontrol proyek dilakukan dengan membandingkan rencana atau plan, pelaksanaan aktual. Jika terdapat perbedaan deviasi, maka manajer proyek harus mengambil tindakan korektif. Siklus kontrol proyek yaitu menetapkan standar atau target, mengukur kinerja aktual, membandingkan hasil dengan target, mengidentifikasi penyimpangan, dan melakukan tindakan perbaikan. Kontrol proyek ada beberapa aspeknya. Yang pertama adalah kontrol waktu atau schedule control yang bertujuan memastikan proyek selesai sesuai jadwal. Contoh, proyek pembangunan website direncanakan selesai dalam 3 bulan. Jika pada bulan kedua progres baru mencapai 40%, padahal targetnya 60%, maka perlu evaluasi. Metode yang digunakan adalah Gantt Chart, Network Diagram, dan Critical Path Method atau CPM. Yang kedua adalah kontrol biaya atau cost control, mengawasi pengeluaran agar tidak melebihi anggaran. Contoh, anggaran proyek 100 juta, namun biaya aktual sudah di 80 juta, padahal pekerjaan baru 60%. Yang ketiga adalah kontrol kualitas atau quality control, menjamin hasil proyek memenuhi standar yang ditetapkan. Contoh, pengujian perangkat lunak untuk memastikan tidak ada bug sebelum digunakan pelanggan. Yang selanjutnya adalah kontrol ruang lingkup atau scope control. Mencegah perubahan pekerjaan tidak direncanakan adalah scope creep. Contoh, klien meminta fitur tambahan yang tidak ada dalam kontrak awal sehingga perlu analisis dampaknya. Teknik dan alat kontrol proyek. Yang pertama adalah Gantt Chart, diagram batang yang menunjukkan jadwal aktivitas proyek. Manfaatnya adalah melihat progres pekerjaan dan membantu keterlambatan. Kedua adalah Earned Net Value Management atau EVM, metode yang mengukur kinerja proyek berdasarkan plan value, earned net value, dan actual cost. Kelebihannya adalah mengukur biaya dan waktu secara bersamaan. Selanjutnya, laporan kemajuan atau progress report, dokumen yang berisi status pekerjaan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang dilakukan. Selanjutnya adalah dashboard proyek, menampilkan informasi proyek secara visual dan real time. Risiko dalam kontrol proyek. Penyebab faktor kegagalan kontrol antara lain adalah perencanaan yang kurang matang, komunikasi yang buruk, perubahan kebutuhan pelanggan, serta kurangnya sumber daya dan resiko teknis dan operasional. Cara mengatasinya adalah monitoring secara berkala, evaluasi mingguan, manajemen risiko yang baik, dan komunitas efektif antar tim. Peran manajemen proyek dalam kontrol proyek. Manajemen proyek memiliki tugas mengawasi seluruh aktivitas proyek, mengolah sumber daya, mengidentifikasi penyimpangan, mengambil keputusan korektif, dan melaporkan perkembangan kepada stakeholder. Kompetensi yang dibutuhkan adalah kepemimpinan, komunikasi, manajemen waktu, problem solving, dan pengambilan keputusan. Jadi kesimpulannya adalah pengelolaan kontrol atas proyek itu merupakan sebuah proses penting yang nantinya hal ini dapat memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai target waktu, biaya, kualitas, dan ruang lingkup. Dengan menerapkan teknik kontrol yang tepat, organisasi dapat meminimaliskan risiko, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan proyek secara efektif. Proyek yang sukses bukan hanya proyek yang selesai, tapi proyek yang selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kualitas yang diharapkan. Thank you for watching. See you in the next video.